Baik pemirsa, saya saat ini sudah bersama dengan 3 pembicara yang hebat-hebat banget nih. Ada Mas Tri sebagai penulis, kemudian ada Bu Trisia sebagai editor, dan ada aktivis dari jurnalis yaitu Pak Sugi. Terima kasih atas waktunya sudah Terima datang kasih. Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Baik, mau tanya nih, dari segala rangkaian acara hari ini, apa sih yang paling berkesan? Mungkin boleh diceritain dari Pak Tri dulu. Ya, terima kasih Mbak Dara. Tadi tentu banyak kesan dari peristiwa ini. Yang pertama adalah kehadiran perwakilan dari Duta Besar Norwegia hadir langsung ke sini menyaksikan bagaimana peluncuran buku dan diskusi buku. Kemudian juga acara dihadiri oleh pihak eselon 1, eselon 2 di Kementerian Kehutanan. Itu luar biasa. Animo, minat peserta diskusi, para tamu undangan untuk menyaksikan dan mengikuti diskusi buku ini. Nah, memang kalau dari sisi buku, ini sangat menarik tantangannya ketika ada gagasan untuk menuangkan dalam bentuk buku kerjasama Indonesia dan Norwegia. Nah, kemudian ini peristiwa yang tidak mudah menjalin kerjasama ini karena perbedaan budaya yang begitu kontras antar Indonesia dan Norwegia, kemudian jarak yang sangat jauh, kemudian kondisi geografis yang sangat berbeda, tapi bisa menjalin kerjasama dan sudah berlangsung lebih dari 44 tahun ya, ini luar biasa. Nah, sudah diawali sejak tahun 2010, ada naik turun, sehingga betul tadi kata pembicara Pak Agus Kristianto bahwa peristiwa ini, kerjasama Indonesia dan Norwegia, itu perlu dituangkan dalam sebuah buku, bukan sebagai momentum, tapi bisa menjadi pelajaran bagi generasi-generasi mendatang, bahkan bagi masyarakat dunia bagaimana Indonesia menjalin kerjasama dengan Norwegia dalam pelestarian lingkungan, dalam menjaga hutan, dalam mengelola hutan, kemudian dalam mengatasi perubahan iklim. Itu luar biasa tadi disampaikan oleh para pembicara bahwa kerjasama ini harus menjadi contoh bagi masyarakat dunia. Setuju sekali, bisa jadi catatan sejarah juga ya untuk Indonesia dan Norwegia. Kalau dari Bu Trisia gimana nih sebagai editornya Patri? Ada kesulitan-kesulitan tertentu nggak sih pas nulis buku? Ya, kalau saya melihatnya sebagai editor ya, ada dua kacamata yang saya mau sampaikan. Sebagai pakar komunikasi lingkungan dan keberlanjutan, dan satu lagi saya membantu penulis mewujudkan dalam bentuk buku, edit gitu ya, editingnya, karena dalam konteks pembuatan buku ini kan merupakan kerja kelompok, kerja bareng. Memang buat saya ini kendalanya adalah bagaimana membantu penulis gitu ya, karena backgroundnya Pak Tri itu kan dari media wartawan dengan gaya bahasa yang sangat-sangat mengalir gitu kan sebagai wartawan menuangkannya, sementara saya di tataran sebagai pakar komunikasi lingkungan dan keberlanjutan melihat topik yang mau ditulis itu kan agak berat. Betul. Bicara mengenai kerjasama dua negara, Indonesia Norwegia, fokus pada Indonesia Volunteering 2030. Sehingga saya mencoba melihat dari aspek-aspek komunikasi dan bagaimana buku ini nanti mau dilempar ke audiens dan bagaimana bukunya harusnya bisa berdampak. Bukan hanya jadi tulisan yang tidak dibaca, tetapi harus ada nilai-nilai lebih dari sekedar hanya narasi dan visual. Sehingga aspek komunikasinya yang saya tekankan gitu, karena saya sebagai pakar komunikasi lingkungan ya dan keberlanjutan. Jadi sebagai editing, mengedit begitu banyak pembelajaran yang saya dapat, terutama bagaimana melihat cara berpikir penulis gitu ya, terus bagaimana kompleksitasnya. Kita juga dibatasi oleh ya masing-masing kita memang bukan pelaku di dalam maksudnya Indonesia Volunteering dalam konteks implementasi, tetapi bagaimana itu dikaitkan dari wawasan sebagai seorang penulis gitu ya dengan bahasa populernya, terus tapi bagaimana bahasa populer ini juga berdampak gitu dari aspek komunikasinya. Mungkin dari saya seperti itu ya ininya. Berbicara soal komunikasi nih Pak Sugi, sebagai antusias dari wartawan atau jurnalis, apakah sekiranya buku ini akan cocok untuk dibaca masyarakat? Pandangan Bapak gimana? Jelas, menurut saya jelas ya, buku ini sangat menarik gitu ya buat masyarakat, mungkin khususnya mereka yang banyak bergiat di isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan ya. Buku ini mencatat dengan detail bagaimana kerjasama antara Indonesia dan Norwegia
dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan, mulai dari awal dinamikanya sampai kemudian sampai ke titik yang sekarang tadi disampaikan oleh Prof. Haruni bahwa Norwegia ini sudah seperti family, bahkan bukan sebagai teman lagi, bahkan sebagai family. Artinya kerjasama antara Indonesia Norwegia itu berjalan dengan baik, sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara untuk bersama-sama menurunkan emisi gas rumah kaca yang pada akhirnya menurunkan pemanasan global itu bisa berjalan dengan baik. Memang dalam perjalanannya ada dinamikanya, dan ini terekam dengan baik di buku, bisa dituangkan dengan baik di buku, sehingga membuat pembaca bisa ikut merasakan emosinya ketika terjadi dinamika itu, sehingga membuat ketika membacanya orang nggak bosan gitu ya. Itu yang bikin istilahnya ada plot twistnya kalau bahasa sekarang bahasanya. Itu yang bikin buku ini menjadi sesuatu dan sangat layak untuk dibaca oleh publik secara luas. Itu Mbak Dara. Begitu ya. Bapak, aku mau tanya lagi nih untuk Patri. Satu kata deh Pak, yang bisa menggambarkan buku ini bagi Bapak tuh apa sih? Apa ya? Buku ini layak dibaca. Layak dibaca. Layak dibaca karena bermanfaat, menambah wawasan, termasuk juga bagi penulisnya sendiri menggali ke belakang sejak kapan sih misalnya di buku tersebut tidak sekedar menjalin kerjasama antara Indonesia dan Norwegia, tapi sejak kapan sih Norwegia peduli terhadap lingkungan, sejak kapan sih Indonesia peduli terhadap persoalan lingkungan. Ternyata di mencari referensi, oh ternyata tahun 72 Indonesia baru mengenal istilah lingkungan, belum lingkungan hidup, lingkungan hayat. Ya. Nah itu disampaikan di buku tersebut. Kemudian Indonesia sejak tahun 72 sudah terlibat dalam persoalan lingkungan di Stockholm, konferensi Stockholm tahun 72, dan terus bergulir sampai sekarang. Jadi bagi penulis ini bermanfaat karena dipaksa untuk membaca buku-buku tentang lingkungan, tentang kehutanan, ke Perpustakaan Nasional, mencari referensi, kemudian juga diperkaya, dicek lagi datanya, sangat benar. Jadi insya Allah buku ini bermanfaat untuk dibaca. Menurut Patri, bukunya tuh layak sekali untuk dibaca ya Bapak, karena bisa tahu nih untuk Norwegia sendiri udah tidak hanya sebagai teman, tapi sebagai keluarga, dan buku ini sangat bermanfaat bagi generasi muda ke depannya ya Pak, karena risetnya sangat mendalam. Baik, kalau untuk Bu Trisya sendiri bagaimana nih Bu? Kalau saya sih melihatnya buku ini sebagai dari aspek komunikasi ya. Saya melihatnya buku ini sebagai media pembelajaran yang insya Allah berdampak. Media pembelajaran yang insya Allah berdampak karena bahasanya dituangkan dengan bahasa yang populer begitu ya. Sekali lagi, saya sering sekali berdiskusi dengan Mas Sugi ya sebagai pakar media gitu ya, praktisi di media. Kadang-kadang kita bicara mengenai perubahan iklim itu kan abstrak gitu. Dan sometimes masyarakat tuh tidak yakin bahwa perubahan iklim tuh terjadi dalam keseharian kita. Nah, pada saat diskusi dengan Mas Sugi juga, isu-isu ini sebenarnya harus bisa dibawa anak muda, masyarakat yang jauh di sana. Makanya buku ini mudah-mudahan insya Allah bisa menjadi pembelajaran yang interaktif gitu ya. Karena di sana ada bahasa-bahasa yang sederhana dan harusnya berdampak. Karena ada pemahaman dan bisa melakukan aksi-aksi nyata begitu. Itu saja sih kalau pendapat saya ya. Berbicara soal bahasa yang populer, saya kan Gen Z banget nih Pak, Bu. Kira-kira diselipin nggak sih tuh kata-kata Gen Z-nya sedikit mungkin dari Pak Sugi? Ya memang secara bahasa buku ini memang sebenarnya sudah sangat populer. Memang salah satu challenge-nya memang menyelipkan bahasa-bahasa. Sekarang udah bukan Gen Z lagi, sudah Gen Alpha bahkan. Betul. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Memang. Betul. Ada tapi tidak terlalu banyak memang. Tapi pada intinya seperti ini. Dengan buku ini walaupun menggunakan bahasa populer, ada terselip bahasa-bahasa masa kini, tapi tetap layak untuk dijadikan rujukan secara ilmiah karena isinya benar-benar sesuatu yang memang secara ilmiah layak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi bagaimana isu tentang hubungan dua negara, diplomasi yang dijalankan, isu-isu tentang perubahan iklimnya, ini sangat layak untuk dijadikan rujukan. Jadi buat yang baca mungkin ada kalau terhanyut dengan
kontennya gitu ya. Jangan salah bahwa ini sebenarnya sangat sangat ilmiah dan sangat layak untuk dijadikan rujukan dalam apapun terkait dengan artikel-artikel ilmiah. Baik, mantap sekali pemirsa. Penasaran nggak sih sama isi bukunya? Mungkin nanti bisa kali ya kita obrolin kembali soal pembelian bukunya dan sebagainya macamnya. Terima kasih banyak udah Terima kasih. datang. Ya, terima Pak kasih. Tri, Terima Lucia, Mas kasih. Ugi, terima Terima kasih kasih. banyak Terima untuk kasih. waktunya dan Ya. sampai jumpa di Enviro TV News selanjutnya. Dadah.